Selamat siang, pagi, sore, anak-anakku tersayang, mahasiswaku bimbingan tugas akhir periode 1 2020. Seperti janji saya di periode sebelumnya, di video sebelumnya, hari ini saya akan bahas per outline apa yang harus kalian persiapkan jikalau kalian mengambil outline ini, walaupun kalian sudah memilih dan tidak bisa berubah outline, tapi kalian bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya persiapkan. Oke. Untuk mata kuliah untuk bukan mata kuliah. Untuk outline yang pertama akan saya bahas adalah outline dari penerapan software akuntansi, yaitu Jahir, Mayop, Accurate, dan lain-lain. Asumsinya bahwa jikalau kalian mengambil outline ini dan ternyata kalian misalnya mau menggunakan software yang sudah dipelajari oleh di dalam perkuliahan, boleh. Jadi silakan pergunakan. Yang saya minta adalah kalian bisa mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkan berarti artinya apa? Kalian bisa ketika ditanya ini fungsinya apa perbedaan dengan software yang sudah dipelajari, kelebihannya apa, kelemahannya apa, seperti itu. Dan sejauh mana software ini dipergunakan, lingkup dari software ini apa. Begitu yang maksud saya, kalian adalah mengambil outline penerapan software akuntansi, Jahir, Mayop, Accurate, atau software apapun yang mengolah data keuangan, silakan dipergunakan, tapi kesemuanya harus Anda bisa pertanggungjawabkan alias dikuasai gitu ya. Bukan hanya saya pakai software ini karena apa? Karena dipelajarin di kampus cuman itu, Bu. Enggak kayak gitu ya. Karena saya taunya cuman itu, Bu, apalagi itu ya. Tapi tolong dalami, bisa cari di Mbah Google informasi lebih mendalam, bisa mencari dari aplikasi ya dari Google lah biasanya, atau pengalaman-pengalaman dari tempat lain mengenai software tersebut. Jadi kalian bukan hanya ya memang yang ada aja yang kalian ketahui. Oke? Nah, untuk sistem informasi akuntansi, kita memiliki asisten pembimbing. Kalian nanti akan dibantu oleh Pak Supriyatin. Nah, Pak Supriyatin akan membantu kita dalam proses bimbingan. Saya dan nanti kalian bisa di grup, nanti akan saya masukkan ke grup, dan nanti kalian bisa berdiskusi dengan beliau di grup juga. Untuk outline penerapan software akuntansi, itu outline-nya seperti ini. Oke, outline-nya seperti ini. Kita langsung masuk ke pembahasan karena ini yang paling banyak diskusinya. 1. Mahasiswa wajib melakukan riset atau PKL di perusahaan yang telah berbadan hukum. Ya, semua ketentuan yang saya sebutkan di sini adalah hasil dari sosialisasi tugas akhir yang disampaikan oleh program studi tersebut dari tim tugas akhir dari program studi Sistem Informasi Akuntansi. Jadi bukan dari saya sendiri, tapi memang permintaan dari program studi yaitu bahwa mahasiswa wajib melakukan riset untuk outline ini yang telah berbadan hukum. Ya, transaksi yang dijadikan bahan tugas akhir minimal 1 bulan transaksi di perusahaan. Pertanyaannya, Bu, banyak banget. Ya, yang diminta itu. Terus, Bu, saya nggak dapat 1 bulan. Loh, piye? Orang dimintanya itu. Oke, tapi kalau kalian tidak bisa mendapatkan seluruh transaksi perusahaan, setidaknya kalian nanti bisa melihat di jawaban yang di poin nomor 3. Oke. Mahasiswa membahas mengenai studi kasus yang ada di perusahaan dagang atau perusahaan dagang dan jasa. Jadi tidak boleh hanya perusahaan jasa saja. Ya. Dan semua modul yang ada di software aplikasi akuntansinya wajib ada transaksinya. Itu penekanannya. Jadi asumsinya, Bu, saya transaksinya itu 1 bulan ada 200, Bu. Boleh nggak saya cut? Saya sesuaikan sesuai dengan dokumen yang saya terima, dan dokumen masih cukup banyak jumlah transaksinya. Saya tidak izinkan kurang dari 20 atau 30 transaksi ya. Harus lebih dari itu. Dan semua transaksinya sudah mewakili semua modul yang ada di dalam software tersebut. Itu yang penting. Jadi, Bu, nggak
Misalnya, Bu, kas keluarnya saja, kas masuknya saja, atau misalnya, Bu, ada transaksi dari modul yang nggak bisa saya terapkan karena nggak dapat bukti transaksinya. Catatannya tidak bisa seperti itu. Katanya, semua modul wajib ada di software tersebut. Jadi transaksinya harus ada semuanya. Silakan kalian cari, kalian pilih dari seluruh transaksi, misalnya dapat 300-400 transaksi dalam 1 bulan, pilihlah jumlah transaksi lebih dari 30 transaksi dan mewakili, ingat kata-kata dan, bukan atau ya, dan mewakili semua modul yang ada di software tersebut, ya, di software aplikasi akuntansi tersebut, ya. Terus nomor 4 poinnya, mahasiswa membandingkan proses pencatatan akuntansi manual dengan menggunakan aplikasi akuntansi. Oke, jadi kalian nanti itu akan diminta untuk membuat, kalian harus lihat contoh-contohnya dari buku tugas akhir sebelumnya ya, khususnya bimbingan saya sebelumnya di perpustakaan, di BSI, di kampus Universitas BSI Kaliabang. Coba lihat bimbingan saya, di situ ada pencatatan akuntansi manual terlebih dahulu, baru nanti kita bandingkan dengan bagaimana pencatatan akuntansi dengan menggunakan aplikasi. Nah, pencatatan akuntansi yang manual tersebut itu ya tadi kita kembali ke poin 3. Jikalau kalian misalnya dapat 300 transaksi. Nah, kalian mau pakai laporannya adalah 300 transaksi tersebut. Ya mau nggak mau 300 transaksi tersebut harus ada buktinya, harus tertulis semua. Tapi misalnya, Ibu, saya dapat 300 transaksi, tapi saya ngambil 40 atau 50 transaksi yang mewakili seluruh modul yang ada di aplikasi tersebut. Boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi ujungnya adalah laporannya berarti nggak bisa pakai yang real dong, karena kan otomatis sesuai dengan jumlah transaksi yang kalian cantumkan. Oke? Jadi laporan akhirnya yang manual itu juga harus disesuaikan dengan jumlah transaksi yang kalian masukkan. Oke. Nah, semua dokumen tersebut nanti harus distempel basah. Nanti kita bahas di pembahasan lampiran dan lain sebagainya. Itu nanti kita bertahap aja ya. Karena kalau dalam satu tema langsung dibahas semua pusing semuanya. 5. Mahasiswa wajib melampirkan. Ya, jadi tidak ada namanya tawar-menawar, buktinya tidak ada. Oke. Pada saat sidang tugas akhir dijilid seperti biasa, tapi pengumpulannya dicetak dalam bentuk buku. Oke. Poin nomor 6 itu masih akan ada diskusi lanjut karena pada saat sidang tugas akhir kita ada lembar pengesahan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk buku bentuknya beda. Apakah itu harus berubah atau seperti apa nanti saya akan diskusi kembali dengan penanggung jawab tugas akhir di mata kuliah program studi Sistem Informasi Akuntansi. Nah, ini contoh temanya. Contoh tema ini kalian bisa, saya dapatnya dari mana? Ini didapat dari mata kuliah Jahir di semester 2. Di mata kuliah Jahir semester 2 sudah diterapkan, yaitu tema studi kasusnya perusahaan dagang dan jasa, contohnya seperti ini. Jadi kalian harus, apakah ini harus seperti ini? Tidak. This is sample, contoh. Ya, bukan berarti kalian wajib seperti ini. Contoh. Lalu perhatikan kembali untuk jenis-jenis transaksinya. Ya, jenis-jenis transaksinya misalnya transaksinya cuma seminggu 3 kali penjualannya, pembeliannya 2 kali. Dalam sebulan berarti cuma 12. Di bawah dari 30 transaksi dan tidak mewakili seluruh modul. Boleh nggak saya ngambil studi kasus tersebut? Tidak boleh. Tadi kita balik ke poin yang sebelumnya, jumlah transaksi harus mewakili semua modul yang ada di aplikasi software tersebut. Oke, jadi harus semuanya dipraktekkan. Jadi ini hanya contoh sebagai gambaran kemana saya harus mengambil riset. Kalau misalnya kalian mengambil dari KKP atau dari mata kuliah yang sebelumnya, di mata kuliah ABSS juga disuruh membuat transaksi, kita belajar menggunakan softwarenya ABSS dan Jahir, boleh nggak dipakai? Kalau Jahir kayaknya kelamaan ya. Yang penting surat risetnya harus 1 tahun. Seperti itu. Apa dari KKP kemarin mengambil data akuntansinya? Monggo silahkan. Kita kembali lagi dengan aturan surat riset. Nah, sebelum kita masuk ketentuan buku, saya ingin bahas mengenai bukti dokumen.
bukti dokumen ini agak sedikit membingungkan untuk semua outline. Untuk semua outline, sebenarnya kalau akuntansi sangat riskan jika bukti dokumennya tidak ada. Ya, bukti transaksi tidak ada. Tapi saya tahu bahwa banyak perusahaan tidak bisa memberikan benar-benar nota keluar, khususnya penggajian atau misalnya kalau sudah transaksinya bersifat sangat konfidensial sehingga nominal atau dokumen yang terisi dan tersahkan itu tidak bisa keluar. Nah, bagaimana solusinya? Ada beberapa solusi yang saya tawarkan kepada Anda untuk diterapkan. Dengan semua syarat tersebut, solusi dokumen tersebut harus ada izin dari tempat risetnya untuk dibuat oleh kamu atau untuk dikeluarkan atau untuk dilampirkan di tugas akhir. Solusi pertama yaitu mendapatkan dokumen asli dengan stempel basah. I know it's hard, ini susah kalau untuk mata kuliah, untuk program studi sistem informasi akuntansi khususnya Jahir, susah sekali karena banyak yang nominalnya itu suka nggak boleh disebutkan. Oke, itu langkah yang pertama. Nggak dapat, kita pakai langkah yang kedua. Boleh nggak Bu nominalnya ditutup atau isi datanya ada yang ditutup Bu dari dokumen tersebut? Boleh. Syaratnya memberikan catatan di bawah, kasih bintang, kasih catatan bahwa data ditutup atau disembunyikan permintaan dari perusahaan karena kerahasiaan dari perusahaan. Gitu aja. Atau ya data ditutup karena permintaan perusahaan terkait dengan kerahasiaan data. Nah, kayak begitu. Kasih catatan seperti itu dan stempel basah dari tempat riset. Asumsinya bahwa dokumen tersebut kamu sudah tunjukkan ke tempat riset, boleh nggak saya pakai seperti ini, nanti saya lampirkan, lalu mereka menyetujui dengan menggunakan stempel basah. Oke? Langkah yang ketiga, Bu nggak dapat dokumennya, nggak boleh ditutupin, walaupun ditutupin nggak boleh keluar. Bagaimana Bu? Boleh nggak? Ya ini tetap aja sih, scan, fotokopi, itu kan udah pasti palsu kan ya. Palsu, bukan palsu ya, maksudnya pasti ada yang bisa kamu tutupin. Boleh nggak seperti itu, dimanipulasi? Silahkan. Yang penting catatannya tadi, diberikan note di bawah mana data yang kamu reka sendiri dan kasih keterangan bahwa itu adalah permintaan perusahaan untuk kerahasiaan data. Jadi bukan karang-karangan kamu sendiri, mau-maunya kamu sendiri, seperti itu. Oke, terus langkah yang keempat, Bu boleh nggak saya membuat dokumen? Biasanya ada perusahaan gini, udah kamu bikin dokumen aja sendiri sesuai dengan yang kamu lihat. Terus nanti kamu tanya, boleh nggak datanya saya isi sesuai dengan yang real Pak? Jadi kamu bikin dokumen sendiri sesuai dengan bentuk yang ada di sana. Terus tapi kamu boleh nggak minta izin untuk isi datanya tetap sama seperti yang ada di sana. Begitu. Kalau diizinkan, tetap diberikan keterangan bahwa data yang tercantum adalah data dokumen yang dibuat itu berhasil modifikasi atau hasil pembuatan dokumen sendiri karena kerahasiaan atau tidak diizinkan mengeluarkan data seperti itu ya. Langkah terakhir adalah membuat dokumen sendiri lalu diisi datanya adalah fiktif juga. Tapi syaratnya kasih note di bawah bahwa dokumen dan data yang tercantum di atas adalah fiktif karena perusahaan meminta kerahasiaan data tersebut. Kasih stempel basah. Jadi 5 dokumen ini wajib stempel basah. Seluruh transaksi yang menggunakan seluruh penulisan tugas akhir yang riset wajib stempel basah. Ya, boleh nggak stempelnya di scan? Nggak boleh, kelihatan stempelnya kalau di scan. Boleh nggak fotokopi? Sama sekali nggak boleh. Jadi yang saya minta bukan misalnya gini, data supplier lalu kamu minta dari suppliernya, bukan dari supplier, dari tempat risetnya. Ingat ya, stempelnya adalah stempel dari tempat riset. Itu solusi yang saya tawarkan. Tapi tolong solusi yang keempat dan kelima itu ada the last solution. Because ada beberapa penguji yang nggak mau terima seperti itu. Tapi saya tahu bahwa ada beberapa penguji yang menerima, ada beberapa penguji yang tidak mau menerima. Tapi makanya ini adalah solusi terakhir kamu gitu. Jangan kamu terus ya udahlah nggak dapat, gue bikin aja dokumen sendiri, nggak kayak gitu. Oke? Tapi
ini harus ada izin perusahaan, kamu harus ingat bahwa dokumen tugas akhir kamu akan dimasukkan ke dalam bank database tugas akhir mahasiswa yang bisa dibuka oleh publik. Berarti asumsinya, jika ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang Anda lampirkan dari tempat riset tidak memiliki izin dari tempat riset, maka Anda yang akan dituntut. Ya, jadi tolong kerahasiaan data, kita sudah minta data sama tempat riset, jangan seenak-enaknya, semau-maunya kamu membuat sebuah dokumen. Kita sudah minta tolong mereka, tolong hargai mereka, tolong rahasia mereka dijaga, dan apapun dokumen permintaan mereka kamu turuti, ya kan? Nah, kalau misalnya ada kondisi lanjut yang harus kamu diskusikan, nanti kita bisa diskusi di grup. Tidak perlu saya jelaskan karena ada banyak ini saya jelaskan dari yang memang umum terjadi di tugas akhir mahasiswa sebelum-sebelumnya, ya. Saya nggak tahu dengan kondisi sekarang riset seperti apa atau dokumen yang akan sulit seperti apa, tapi saya harapkan kita bisa kembali normal nanti di pertemuan berikutnya, ya. Nah, itu untuk dokumen. Kalau masih kurang jelas, nanti silakan komentar di bawah atau misalnya kalian diskusi di grup. Silakan. Saya akan usahakan kalau untuk yang mahasiswa bimbingan saya harapkan untuk diskusinya di grup, ya. Tapi kalau misalnya ada dari tempat lain yang meminta yang mau melihat video ini, berikan komentar aja di bawah. Kalau ada kesempatan saya akan coba jawab, tapi alangkah lebih baiknya kalian berdiskusi dengan dosen pembimbing. Saya hanya memberikan beberapa solusi dari pengalaman saya membimbing tugas akhir. Dan kebijakan dari setiap dosen-dosen itu berbeda-beda. Kalian tidak perlu membandingkan. Yang penting adalah kalau saya sebagai seorang pembimbing hanya bisa membimbing dan mengarahkan dan membantu dan menemukan alasan-alasannya, supaya alasan-alasan atau argumentasi tersebut kalian bisa pakai untuk menjawab di sidang tugas akhir. Seperti itu. Oke, ini kita masuk ketentuan buku. Ketentuan bukunya tadi disebutkan adalah buku, tolong diikuti, ya. Tolong diikuti bukunya seperti apa. Contoh bukunya seperti ini, ya, ada di sini contoh bukunya. Kalian bisa sesuaikan. Gambarnya harus sama? Tidak, tapi posisi logo BSI harus ada di mana, terus apa yang harus dijabarkan di situ, terus penerapan Universitas Bidasara Informatika RSUD ada di mana, terus gambarnya posisinya di mana, tapi gambarnya bebas. Oke? Ya, lalu untuk mata kuliah Jahir atau penerapan software akuntansi, mungkin kesulitannya reviewnya adalah mencari riset, mencari dokumen, ya. Nah, karena ini adalah outline yang sudah Anda ambil, maka Anda tidak boleh mengeluh, Anda tidak boleh menyesal. Tolong terima tanggung jawabnya, coba cari tempat risetnya. Tempat riset saya kasih waktu untuk kalian mencari dokumen, dan saya selalu sarankan adalah jika kalian mendapatkan tempat riset dan ada tempat riset yang meminta, oke, boleh saya kasih datanya tapi kamu bantuin saya ngurusin data akuntansinya. Ya, kalau kamu rela, monggo, silakan, karena kan itu bantuan kamu untuk tempat riset tersebut. Tapi kalau kamu lihat dalam waktu 1 bulan kamu membantu data keuangan di sana, tidak mendapatkan dokumen apapun, atau kamu mendapatkan dokumen kurang dari 70% yang kamu butuhkan, keluar dari tempat riset tersebut. Oke? Karena kalau kamu menunda-nunda waktunya, waktu kamu sendiri yang terbuang untuk mendapatkan dokumen. Oke, nanti saya akan diskusikan karena pada saat ACC judul apa yang saya minta, dan salah satu poinnya adalah harus dokumen lengkap. Ya, setidaknya tinggal 10% kekurangannya masih saya izinkan, tapi kalau baru dapat itu sulit untuk ACC judul. Dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di grup, atau untuk mahasiswa saya silakan diskusi di grup saja, supaya kita lebih mudah mengarahkannya. Saya ucapkan terima kasih. Nothing impossible in this life. Selalu berpikir positif dan terus kita semangat mengerjakan tugas akhir ini. Selamat siang, selamat berjuang semuanya, tetap semangat.
Pak, tuh 1 outline. Sedikit kan, gak usah dimatiin Pak, kita lanjut langsung outline berikutnya. Stop dulu, stop. Itu nggak di stop. Udah di stop. Mik. Oh iya. Dikas 2 tempat saya. Oke. Kita bisa mulai.